Seseorang lupa menggosok giginya sebelum tidur. Di dalam tidur, ia bermimpi ada sikat gigi menggosok-gosok mulutnya supaya terbuka. Ketika ia bangun pagi hari, sikat giginya tinggal sepotong. Sepotong yang hilang itu agaknya tersesat di dalam mimpinya dan tak bisa kembali. Dan ia berpendapat bahwa kejadian itu terlalu berlebih-lebihan. 1974. Di jagat sastra, Yudhistira A.N.M. Masardi yang kini telah menapak usia 68 tahun ibarat harimau yang tak pernah lelah mengaum dengan karya-karyanya. Bahkan di sepanjang 2 tahun terakhir, saat pandemi COVID-19 merebak dengan tata aturan protokol kesehatan (prokes) yang membatasi, dialah penyair Indonesia yang paling sering manggung membacakan karya-karyanya dalam bentuk pertunjukan sastra. Tahun ini, di tengah kabar buku-buku kumpulan puisi dan novel karyanya tahun 1980-an akan dicetak ulang oleh sebuah penerbit nasional, sastrawan yang akrab disapa Yudis ini menggelar safari sastra Yudhistira di 6 kota, yaitu Kendal, Semarang, Borobudur, Magelang, Yogyakarta, Solo, dan Tegal, 13-23 Maret tahun 2022. Kali ini Yudis tak sendirian. Dia didampingi istrinya, pendidik dan penulis Siska Yudhistira, serta Wita Yudarwita dan Uki Bayu Sejati, 2 orang rekan sesama aktivis kerabat seni Bulungan KSB, yayasan sekaligus komunitas seni yang sengaja dibentuk untuk memayungi ragam aktivitas seni, bagi kelompok-kelompok seni yang aktif di Gelanggang Remaja Jakarta Selatan atau Gelanggang Bulungan periode tahun 1970 sampai tahun 2010. Di Kendal, kota pertama yang disinggahi safari sastra Yudhistira, penulis novel terkenal Arjuna Mencari Cinta ini manggung di Spice Kitchen Resto, Hotel Saein, Ahad tanggal 13 Maret tahun 2022 mulai pukul 19. Pergelaran kali ini juga dimeriahkan sejumlah pegiat dari komunitas sastra Kendal, di antaranya penyair Kelana Siwi, Arifian Sugito, Narti, dan awak lembaga sastra rakyat Lestra, serta penampilan istimewa Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki. Yudis mengungkapkan, safari sastra Yudhistira merupakan salah satu upayanya dalam memantik dan memberikan semangat para sastrawan untuk tetap berkarya. Selain untuk apresiasi, menurut pesastra yang punya daya ungkap yang khas ini, safari sastra Yudhistira juga untuk lebih mengenal Kendal, mengenang Semarang, melipur Borobudur Magelang, memanja Yogyakarta, menjoglo Solo, dan menghafal Tegal. Kali masih Kendal yang menikmati makanan dan minuman. Tadi nyoba sebutut di soto iga, nggak nyus, itu enak banget ya sebututnya itu. Top. Kalau di Jakarta tuh saingannya cuma Hotel Borobudur, itu klasik, sangat terkenal, dan dia bisa menyaing. Menurut saya itu kelasnya luar biasa, dan tapi berbeda, tapi kualitasnya itu sekelas sama sebutut Borobudur tuh dasar. Iya, saya tadi ya teman-teman musik yang jelas kedengaran kan, mereka menerjemahkan puisi saya ke dalam musiknya bagus, vokalisnya tadi juga bagus-bagus. Kira berapa grup tuh musiknya itu berbakat. Yang bacakan puisinya Mas Lana ya udah memang seniornya di sini ya. Ya sudah, dia punya ciri sendiri seperti itu. Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki atau akrab disapa Pak Debas tampil meyakinkan di tengah-tengah acara, membacakan puisi Bulan Mei karya Yudhistira A.N.M. Masardi. Selagi sabit itu bertengger di awan, bagai lilin dan cawan, aku mengenang dalam gua ciuman. Sesudah itu sunyi menggigit tapi marah. Apakah kamu ingat seperti ingat pada buku yang menghitung halaman dengan 3 saja? Mungkin kamu lupa, sebab harus menegak jarak, harus cuci kenangan,
sebab corona datang. Hingga Mei tiba dengan gerimis tipis membasahi luka dengan satu garis seperti tangis tanpa jumpa. Pak Debas ternyata sangat menyukai sastra. Bahkan, konon karena senang dengan karya-karya W.S. Rendra, yang dikenal kritis dalam menciptakan puisi, dia lebih suka menyingkat nama panjangnya dengan sebutan W.S. Basuki. Tak heran jika Pak Debas sangat mengapresiasi dan mendukung safari sastra Yudhistira. Dia juga mengaku hormat dan sangat mengapresiasi masyarakat sastra Kendal. Menurut dia, hajat sastra ini sekaligus menunjukkan kalau sebenarnya Kendal tidak kalah dari kota-kota lain, seperti Solo dan Tegal, bahkan Jogja sekalipun. Awal pentas ini tentunya bisa menarik para pelaku seni sastra untuk bisa berekspresi di Kabupaten Kendal. Yang kedua tentu kita berharap para generasi muda juga lebih bisa mencintai seni sastra maupun seni-seni yang lainnya ini, ya, sehingga sering ada kegiatan-kegiatan pentas agar Kendal itu juga bisa dikenal oleh kalangan luas dari sisi seni tersebut. Kita tidak harus sekarang di Kendal sebagai kota santri, ya, tapi dari sisi budaya-budaya Kendal ini sangat luar biasa, dan itu mau digali sehingga memang Kendal ini sangat potensial. Tinggal kita ini pelaku-pelaku, ya. Saya tentunya sebagai wakil bupati mengapresiasi kegiatan tersebut. Mudah-mudahan ke depan ada kegiatan-kegiatan yang lebih luas lagi, kegiatan yang lebih menantang lagi, sehingga tidak hanya di tempat-tempat yang sederhana, tapi memang tempat-tempat yang membutuhkan para tamu undangan dan pelaku-pelaku seni yang besar. Hal-hal seperti ini tidak pernah saya lakukan, ya, cuman saya kadang-kadang seneng lah, ya, baca puisi gitu, ya, saat saya jadi tentara dengan spontanitas, ya, di atas panggung, ya, gitu kan, untuk memotivasi prajurit bagaimana mau maju untuk berangkat tugas, ya, berlatih dan lain sebagainya. Sebetulnya seperti saya begini suruh ngomong asal ngomong aja juga bisa gitu, karena saya sudah terbiasa sebetulnya untuk. Tapi saya bukannya keahlian saya di situ tidak, tapi yang kita spontan untuk berbicara, untuk memotivasi kegiatan-kegiatan terus saya bisa. Mudah-mudahan ini kegiatan ini bisa terprogram sehingga dalam kalender kegiatan tahunan atau mungkin bulanan itu memang bisa gitu, bisa terprogram dengan baik. Tinggal kita aja. Pemerintah harus peduli. Tanpa kepedulian pemerintah ya nggak mungkin. Bahkan di dalam hati saya kalau saya jadi bupati tak bangun itu gedung kesenian Kabupaten Kendal yang bagus untuk menarik para generasi. Kelana Siwi dari Sindikat Budaya Kendal, selaku koordinator penyelenggara Helat Akbar yang dikemas dalam tajuk Malam Sastra Jakarta Kendal, pertunjukan Kelana Yudis ini, mengaku bangga Kendal menjadi kota pertama yang disinggahi safari sastra Yudhistira. Pasalnya, Kendal selama ini seringkali hanya dilewati seniman-seniman ternama. Di mata Kelana, kehadiran Yudhistira A.N.M. Masardi sangat membanggakan sekaligus menjadi suatu kehormatan bagi seniman-seniman Kendal. Secara pribadi, dia mengaku sangat bersemangat melihat sosok Yudhistira di usia yang sudah tidak muda tetap konsisten menekuni dunia sastra sebagai jalan hidupnya. Baginya, ini merupakan serawung sastra sebagai penghargaan untuk kiprah Yudhistira A.N.M. Masardi atas pengabdiannya di dunia sastra. Ini safari sastra Yudhistira yang diadakan di 6 kota, di mana Kendal menjadi tempat pertama memulai safari itu. Nah, kemudian di sini teman-teman Kendal mencoba untuk menyambut safari sastra ini dengan juga memberikan beberapa puisi yang tadi dibaca.
Kalau seniman ketika kita bicara komunitas ada banyak sih sebetulnya. Di Kaliwungu itu ada pelataran sastra Kaliwungu, terus juga ada rumah sastra Kaliwungu, terus di Kendal itu ada Lestra, terus di Cepiring itu ada Sanggar Kajeling, di Sukorejo pun juga ada Omah Sastra. Ya ini yang kadang menjadi persoalan bagi kami ketika seorang seniman apapun ketika dia sudah punya nama selalu meninggalkan kota Kendal ini, sehingga Kendal menjadi kering seolah-olah tidak ada seniman. Jadi kita ini ya sangat senang, artinya Kendal yang semula hanya menjadi lewatan seniman-seniman besar, pada malam hari ini ada Yudhistira yang dia singgah di Kendal, bahkan memulai safari ini di Kendal ini sebuah kehormatan. Di sepanjang perhelatan di Kendal, selain membacakan sejumlah karya dari kumpulan sajaknya, Rudi Jalak Gugat, Sajak Sikat Gigi, Sajak, hingga sajak-sajak dari buku terbarunya Kuatrin, Sektet, Sains dan Corona, serta cerita pendek cerpen, Yudis juga membuka ruang diskusi seputar proses kreatifnya di dunia sastra, di penghujung acara. Di Kota Semarang, Senin tanggal 14 Maret tahun 2022, Safari Sastra Yudhistira dikemas oleh Bengkel Sastra Taman Maluku, BSTM, dalam seni pertunjukan di Gedung Monot Huis, Kota Lama, Semarang. Dalam safari malam kedua ini, selain Yudhistira bersama Siska Yudhistira, Wita Yudarwita, dan Uki Bayu Sejati, juga dimeriahkan penampilan musikalisasi puisi dari Bengkel Sastra Taman Maluku serta akan ada kolaborasi dengan musik karinding dengan Aris Solois dari Serang, dan S. Cao Dewi. Ada pula pembacaan puisi oleh Bayu Aji Anwari, Slamet Unggul, Didit JP, dan Artavelo Sugiarto yang dirangkai apik oleh Sulis Bambang sebagai pemandu acara. Dari Kendal dan Semarang, Safari Sastra Yudhistira terus meluncur di Kopi 4, Mungkit, Magelang, Selasa tanggal 15 Maret tahun 2022. Selanjutnya berpentas di Cafe Cierik Kopi, Yogyakarta, Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022. Kemudian hadir di Saudagar Kopi, Solo, Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022, dan berpungkas manis di Tegal, Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022. Safari Sastra Yudhistira didukung Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, AIM3, Bank BRI, dan Jarum Foundation. Dari lantai 19, aku mengenangkan 19 purnama kita. Dalam derai segelas ginger mojito, kupeluk dirimu pada kehampaan kota pelabuhan yang nyaris sunyi. Aku disekap sendirian, tanpa angin buritan yang pernah menjadi keakraban dalam secuil buku harian kita. Utar, kapan minum bareng, aku kontak. Tulismu suatu ketika dalam pesan elektronik. Aku tergigir memandang angka-angka dalam kalender yang warnanya tiba-tiba berubah ungu pucat. Artinya betapa sudah jendela itu terbuka, tapi angin urung merangsek, kosong. Dari lantai 19, aku mengenangkan 19 purnama kita dalam derai segelas ginger mojito, sunyi. Hotel Tentrem Semarang 29/10/2001.